Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kuliah prinsip struktur bangunan untuk pertemuan minggu kelima tentang momen dan keseimbangan momen. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian momen, yang kedua adalah prinsip keseimbangan momen, dan yang ketiga adalah analisis keseimbangan momen. Momen sendiri secara pengertian yaitu adalah kecenderungan berputar suatu pengikut yang besarnya sama dengan hasil kali antara gaya dan juga jarak tegak lurus dari titik tumpunya. Ada beberapa efek momen yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah rotasi dan yang kedua adalah lentur atau bending. Contoh rotasi, misalkan kalian membuka tuas pintu. Jadi tuas pintu itu kita akan memberikan gaya pada tuasnya. Sedangkan porosnya sendiri merupakan poros yang bisa bergerak atau berputar. Sehingga saat kita menekan tuas pintu, maka poros pintunya dia akan bergerak. Efeknya adalah karena di sini tuasnya tidak statis, maka yang terjadi adalah rotasi. Sedangkan pada contoh lain, misalkan ada sebuah papan lompat ya untuk di kolam renang, tumpuannya adalah tumpuan statis ya, dia tidak dapat bergerak, sehingga jika kita beri gaya pada ujung dari ujung dari papan loncat ini, maka yang terjadi bukan rotasi melainkan adalah lentur atau bending. Besarnya momen yaitu adalah perkalian antara gaya dikali lengan momen. Kita bisa lihat di gambar sebelah kanan di ujung ada dua buah gambar. Yang pertama adalah gaya berada tepat di atas tumpuannya. Jika gaya tepat berada di atas tumpuannya, maka dia tidak memiliki lengan momen. Artinya dia berada tepat di titik sumbunya, sehingga momennya adalah 0. Sedangkan jika kita geser gayanya sedikit ke arah kanan, menjauhi titik tumpuan, maka dia akan mempunyai lengan momen. Dalam contoh ini, lengan momennya adalah jarak D. Sehingga momen pada kasus di gambar sebelah kanan, dia adalah gaya F dikali dengan D jaraknya. Gaya tidak selalu tegak lurus terhadap sumbunya atau terhadap tumpuannya. Kadang dia tercipta pada sudut tertentu, sedangkan momen sendiri harus dihitung berdasarkan gaya yang tegak lurus. Jadi jika ada gaya F di mana gaya tersebut tidak tegak lurus dengan sumbunya, maka kita harus mencari F sin tan, di mana F sin tan ini adalah penjabaran dari gaya F yang tegak lurus terhadap sumbu. Momen dapat memiliki dua arah, yaitu arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini konsepnya mirip dengan gaya. Gaya ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Dan akan sangat menentukan resultan dari momennya. Momen yang searah maka perlu ditambahkan. Namun momen yang berlawanan arah maka dia akan saling mengurangi resultannya. Terkait dengan arah sebuah momen, ini tidak bergantung pada posisi di mana momen itu berada. Artinya, atau di mana gaya itu berada. Gaya bisa saja di sebelah kanan atau sebelah kiri dari paros. Namun yang perlu kita lihat adalah arah dari gayanya. Jadi, kita harus melihat gaya F itu terhadap poros. Apakah gaya F itu mengarah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini adalah contoh sebuah cantilever yang merupakan elemen dengan momen yang sederhana. F adalah
gayanya dan R adalah jarak dari gaya tersebut ke porosnya atau ke sumbunya. Maka dalam kasus ini momen F adalah F dikalikan dengan R. Resultan momen didapatkan jika banyak gaya bekerja pada satu elemen yang sama. Efek rotasi yang ditimbulkan oleh beberapa gaya terhadap suatu titik atau sumbu yang sama merupakan penjumlahan aljabar dari momen masing-masing gaya terhadap titik atau garis tersebut. Penjumlahan aljabar ini nanti kita bisa lakukan dengan misalkan kita membuat situasi bahwa semua gaya yang berputar searah jarum jam memiliki nilai positif dan gaya yang berlawanan arah jarum jam memiliki nilai negatif, seperti itu. Ini salah satu contohnya, ada 3 gaya bekerja pada elemen ini, dan elemen ini memiliki satu tumpuan di sebelah kiri berupa lingkaran kecil, ya. Gaya yang pertama yaitu gaya F sebesar 280 Newton. Gaya yang kedua yaitu berasal dari beban beratnya W sebesar 30 Newton. Dan gaya yang keempat adalah beban bandul ya sebesar 20 Newton. Gaya dan beban yang ada dalam elemen ini memiliki jarak yang berbeda-beda. Gaya yang pertama memiliki jarak 5 cm, gaya yang kedua memiliki jarak 20 cm, dan gaya yang ketiga memiliki jarak 40 cm. Karena F ini, jika kita lihat berdasarkan sumbunya, dia berlawanan arah jarum jam, sedangkan W1 dan W2, jika dilihat dari sumbunya, dia berputar searah jarum jam. Maka di sini untuk resultan momennya, kita dapat mengatakan bahwa minus MF, momen yang F, lalu ditambah momen W1 bernilai positif dan ditambah momen W2 bernilai positif juga. Di sini momen F berarti 280 dikalikan 5 jaraknya. W1 30 dikalikan 20. Dan W2 20 dikalikan 40. 40 adalah jaraknya. Hasilnya adalah minus 1400 ditambah 600 ditambah 800. Di sini kita melihat bahwa hasilnya adalah 0, artinya sigma momen yang ada dalam pembebanan ini dia adalah 0, artinya elemen ini dalam kondisi yang stabil. Gaya yang bekerja dalam sebuah elemen kadang tidak selalu tegak lurus. Misalkan di sini F1 10 Newton, untuk gaya F1 ini dia tegak lurus terhadap sumbu, sedangkan F2 sebesar 20 Newton gayanya memiliki sudut 30 derajat terhadap sumbunya. Sehingga nanti kita perlu mencari F2 di mana gaya itu telah dijabarkan menjadi gaya yang tegak lurus terhadap sumbu. Penyelesaiannya seperti ini. Di sini F2 dijabarkan menjadi gaya yang tegak lurus, yaitu F2 sin 30. Dikalikan dengan jaraknya adalah 2 ke titik P, ya, titik sumbunya. Sedangkan F1 sebesar 10 Newton dikalikan dengan 4, jaraknya P. Jaraknya terhadap P. Sin 30 adalah setengah, maka F2 20 dikali setengah. Sin dari 30 dikalikan 2 jaraknya. Ditambah, karena kedua gaya ini searah jarum jam semuanya, maka nilainya dua-duanya adalah positif, ditambahkan. Lalu F1 adalah 10, gayanya dikalikan 4 jaraknya. Sigma dari M adalah 20 plus 40 atau momennya adalah 60 Newton meter.
pada sebuah bidang persegi panjang, ini sebagai contoh lain, dia memiliki 4 gaya yang bekerja. Pada bidang tersebut ada F1, F2, F3, dan F4. Berikut cara kita mulai menyelesaikannya. F1, gaya tersebut adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu, namun tidak memiliki jarak. Jadi dia tepat di sumbu, sehingga dia tidak memiliki momen. F2, dia tegak lurus terhadap sumbu, dan jika kita lihat, jaraknya adalah R2, atau sebanyak 10 cm. F3, 10 Newton, jaraknya dia tegak lurus terhadap sumbu, dan jaraknya dari sumbu adalah R3, atau 20 cm. F4, perlu dijabarkan menjadi 2 gaya, yaitu F4X dan F4Y. F4 memiliki sudut 45 derajat. F4X nantinya akan berjarak 10 cm dari sumbu, sedangkan F4Y akan memiliki jarak 20 cm, jarak yang ditandai dengan R4Y. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sigma M momen yaitu M1 adalah 10 dikali 0 karena jaraknya 0. M2 yaitu 20 Newton dikali 0,1, satuan jaraknya saya buat menjadi meter agar lebih mudah, angkanya lebih kecil. Lalu M3 adalah 10 Newton dan jaraknya adalah 0,2 meter, ditambah F4 cos 45 dikali jaraknya 0,1 dan F4 sin 45 dikali jaraknya 0,2. Momen 1 adalah 0, momen 2, 20 kali 1, 2, momen 3 adalah 10 kali 0,2 sama dengan 2, lalu momen 4X yaitu 40 akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 0,1, dan momen 4Y adalah 40 akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 0,2. Hasilnya dari M4X adalah 4 dan hasil dari M4Y adalah 8. Kita perlu mencermati arah perputarannya. F1 tidak mempunyai momen, F2 perputarannya searah jarum jam, F3 perputarannya searah jarum jam, F4X perputarannya searah jarum jam, sedangkan F4Y perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sehingga pada F4Y tandanya adalah minus. Resultan dari momennya adalah 0 plus 2 plus 2 plus 4 minus 8. Resultan momen adalah 0 pada kasus ini. Resultan 0 artinya gaya benda ini tidak bergerak dan dia berada pada kondisi stabil. Contoh kasus lain, ada sebuah tiang yang cukup berat, lalu dia ditarik oleh tali. Titik pusatnya ada di bagian bawah dari tiang tersebut. Tiang tersebut memiliki berat dengan simbol W di sini, dan berat itu kita letakkan tepat di tengah-tengah dari panjang tiang, arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah searah dengan gravitasi, dan titik tengah ini memiliki jarak RW, sehingga momen W ini adalah W dikali RW. Momen W searah dengan jarum jam pergerakannya. Yang kedua, kita punya tali yang ditarik. Tali yang ditarik memiliki gaya T dan jarak
RT. Namun gaya T tidak tegak lurus terhadap sumbu sehingga kita perlu mencari T aksen. Momen untuk gaya T yaitu T aksen dikali dengan RT. Karena gaya ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia minus. Jika benda ini dalam kondisi stabil, maka W dikali RW sama dengan T aksen dikali RT. Sehingga momennya menjadi 0. Kita bisa lihat ada satu contoh sebuah balok ditarik oleh orang A ke arah kiri dan didorong oleh orang B ke arah kanan, serta didorong oleh orang C ke arah kiri dan ditarik oleh orang B ke arah kanan. Kita bisa membayangkan di sini gaya mana saja dari orang tersebut yang ingin mengarahkan balok ke arah kiri atau ke arah kanan. Orang A dan orang C, walaupun dengan cara yang berbeda, satu ditarik, satu didorong, keduanya mengarahkan benda tersebut untuk bergerak ke arah kiri. Sedangkan orang B dan orang D dengan cara yang berbeda pula, namun mereka memiliki tujuan untuk mendorong benda ke arah kanan. Sehingga jika dalam suatu kondisi benda ini tidak bergerak dengan adanya 4 gaya tersebut, maka resultan gayanya A plus C sama dengan B plus D. Dalam sebuah kestabilan elemen struktur, maka ada 3 hal yang penting. Yang pertama, total dari gaya vertikal adalah 0. Gaya yang mengarah ke bawah dan ke atas jumlahnya adalah 0. Gaya horizontal totalnya juga harus 0. Gaya yang ke kanan dan ke kiri jika dijumlahkan atau dikurangi totalnya adalah 0. Dan resultan momen juga harus 0 berdasarkan gaya yang berputar searah jarum jam dan gaya yang berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi perlu diingat prinsip kestabilan ada 3 ini. Gaya vertikal, gaya horizontal, dan resultan momennya semua harus 0. Contoh permainan jungkat-jungkit, kita ingin melihat dua orang yang memiliki berat badan yang berbeda, namun ingin agar jungkat-jungkit ini menjadi stabil saat dinaiki oleh keduanya. Di sebelah kiri ada anak-anak dengan berat 10 dan jaraknya dari sumbu jungkat-jungkit ini yaitu 6. Sehingga momennya adalah 10 kali 6. Jika pada sisi yang lain ada seorang dewasa dengan berat 30, maka jarak berapa yang harus dia posisikan dari titik sumbunya agar jungkat-jungkit ini menjadi stabil. Sehingga 10 dikali 6 harus sama dengan 30 dikali titik-titik. 10 dikali 6 adalah 60, sehingga jarak dari orang dewasa yang ada di sebelah kanan harus sama dengan 2. 30 dikali 2 juga 60. Sehingga momen yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam totalnya adalah 0 atau resultan momennya adalah 0. Kestabilan atau keseimbangan itu tidak harus selalu simetris. Misalkan tadi ada anak kecil dan orang dewasa yang bermain jungkat-jungkit. Tidak harus sama persis gayanya, tidak harus sama persis posisinya, namun saat dia memiliki resultan momen yang sama, maka jungkat-jungkitnya bisa menjadi stabil. Sama halnya dengan model sculpture berikut. Model sculpture berikut merupakan
benda yang asimetris. Namun dengan skenario yang direncanakan, tercipta keseimbangan. Artinya, jika benda ini tidak bergerak, maka resultan momennya adalah 0. Selain itu, gaya vertikal dan gaya horizontalnya juga 0 totalnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk momen dan keseimbangan momen. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.